Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tastaru bi ayati samanan qalila wa iyya fattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir kembali di masjid ini. Kita sudah hadir sebelum azan zuhur dikumandangkan. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa setiap Kamis menjelang azan zuhur dikumandangkan, kita akan mengkaji hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Dan tidak terasa Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk surah Al-Baqarah ayat 41. Sudah lebih 41 kali pertemuan kita. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan, yaitu Quran, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang telah diturunkan atau apa yang ada pada dirimu. Di ayat ini Allah informasikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang Bani Israel, ketika Al-Quran turun mereka sudah memegang Taurat. Dan Rasulullah mengatakan, ya Allah mengatakan ayat ini bahwa apa yang ada Al-Quran turun itu membenarkan apa yang ada padanya. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi awwala kafirin bih, orang yang pertama kafir kepadanya, kafir kepada Al-Quran. Jadi Bapak Ibu ya, di dalam Taurat itu, Taurat yang murni itu disebutkan bakal datang nanti Nabi terakhir dengan ciri-cirinya ada dalam Taurat, dan juga akan membawa kitab suci, di mana kitab suci itu membenarkan kitab Taurat itu. Tapi dasarnya Bani Israel yang berpangsang, yang sombong, yang aku itu, yang egonya minta ampun, mereka berpikir bahwa yang akan jadi Nabi itu dari kalangan Bani Israel. Ternyata tidak dari kalangan Bani Israel. Mereka mengetahui betul ciri khas, ciri-ciri Nabi yang akan datang itu mereka tahu betul. Mereka pelajari, mereka paham. Cuman yang mereka tidak menyangka ternyata tidak dari Bani Israel. Karena tidak dari Bani Israel, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan Allah dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang telah dijanjikan di dalam Taurat. Maka ayat ini turun menginformasikan kepada mereka bahwa Al-Quran ini membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Dan dikatakan di sini, jangan kamu pertama pula yang kafir. Seharusnya mereka lah yang pertama beriman, karena mereka sudah tahu sebenarnya bahwa Al-Quran yang akan turun. Maka Allah mengatakan di musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kamu jadi orang yang pertama kafir kepadanya. Bayangkan kalau seandainya mereka beriman, di situ mereka lah yang pertama beriman, dan mereka menyampaikan itu berapa besarnya pahala mereka. Mereka tahu bahwa bakal datang Nabi, bakal ada kitab suci Al-Quran, kitab suci setelah Taurat. Mereka tahu itu. Maka ketika Nabi datang, mereka datangi. Mereka harus perlu Nabi bahagia bahwa Nabi yang dijanjikan di Taurat telah datang dan telah membawa kitab suci Al-Quran. Mereka seharusnya pertama beriman, dan mereka yang menyampaikan kemana-mana betapa besarnya pahala mereka dari menyampaikan itu dan turun temurun. Makanya Allah ingatkan melalui Rasulullah, lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi, dan janganlah kamu jadi orang pertama yang kafir kepadanya. Wala tastaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa iyya fattaqun, dan hanya kepada Allah telah kamu bertakwa. Jadi Bapak Ibu, ini kan Al-Baqarah 41. Ayat 40 yang disampaikan sebelum
sebelumnya seruan Allah kepada Bani Israel agar mengingat nikmat Allah dan menepati janji mereka untuk beriman. Maka ayat 41 ini melanjutkan dengan seruan agar mereka beriman kepada Al-Quran yang membenarkan kitab mereka, bukan malah menjadi orang yang pertama menolak, bukan orang yang pertama yang kafir. Ini penegasan bahwa Islam bukan agama baru. Jadi ini penting Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan Nabi Muhammad membawa agama baru, yaitu agama Islam. Tidak, agama Islam itu mulai dari Nabi Adam itu sudah Islam. Dan Nabi Adam itu membawa Islam. Taurat itu juga mengajarkan ke Islam, Injil juga mengajarkan ke Islam. Tapi karena mereka bertolak dengan ajaran-ajaran Islam, mereka berkelompok sendiri, maka disebutkanlah kelompok mereka kelompok Nasrani. Maka dibuatlah kelompok mereka kelompok Yahudi. Padahal sebenarnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya membawa ajaran Islam. Taurat mengajak orang kepada Islam, Injil membawa orang kepada Islam. Jadi agama itu cuma satu, hanya Islam. Tidak ada agama yang tiga. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan agama Samawi, ada Nasrani, ada Yahudi. Nasrani, Yahudi itu mereka yang menyebutkan. Sebenarnya agama itu agama Islam. Maka di sini hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, kebenaran harus diikuti walau tidak sesuai kepentingan kita. Seperti mana kita ketahui, di mana Allah gambarkan bahwa Bani Israel, pemuka-pemuka Bani Israel itu mengetahui Nabi Muhammad daripada dia mengetahui anaknya. Dia tahu anaknya ini kenal dia anaknya, tapi lebih kenal dia lagi Nabi Muhammad. Ciri-ciri Nabi Muhammad itu bakal menjadi Nabi. Mereka tahu. Tapi kebenaran itu harus diikuti walau tidak sesuai kepentingan. Tapi mereka tidak merugi karena mereka mau kebanggaan mereka Bani Israel lah yang akan menjadi Nabi. Ternyata bukan dari Bani Israel. Dan mereka semuanya pemuka-pemuka. Mereka semuanya orang kaya-kaya. Maka kalau seandainya mereka ikut Nabi Muhammad, tentu mereka akan tunduk dengan aturan Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad ketua lainnya ketua lain. Makanya Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, kebenaran harus diikuti walau tidak sesuai dengan kepentingan kita. Contoh Bapak Ibu menerima nasihat, banyak nasihat misalnya dari bawahan misalnya. Anak buah menasihati bos, anak buah prajurit menasihati komandan, itu biasanya tidak terima. Jadi kalau ada komandan yang tidak mau menerima nasihat prajurit, bos tidak mau mendengar apa dikatakan anak buah, maka dia sama dengan Bani Israel. Bani Israel itu tidak mau mendengarkan nasihat dari Rasulullah, bukan dia tidak tahu nasihat itu benar, mereka merasa hebat. Ya, mereka merasa keturunan Bani Israel inilah keturunan yang hebat, maka mereka mengatakan Nabi Muhammad, maaf, ada di antara mereka mengatakan keturunan dari budak, karena mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu garis keturunannya kan sampai ke Ismail. Ya, Ismail itu diyakini sebagai keturunan Siti Hajar, dikatakannya budak. Maka mereka mengatakan mereka tidak mau kalau Nabi yang terakhir itu dari keturunan budak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, iman itu harus jujur. Iman harus jujur, bukan selektif. Ya, mereka Bani Israel seperti itu, dia tidak jujur, dia selektif, dia milih. Dia orang-orang Yahudi seperti itu. Makanya Bapak Ibu ya, Quran Taurat itu dirubah-rubahnya, jangan kan Taurat dirubahnya, nabinya pun dibunuhnya. Maka kita jangan sampai seperti itu. Iman harus jujur, bukan selektif. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita memang harus kita laksanakan. Apapun yang Allah larang mampu kita tinggalkan. Ketika kita belum mampu, jangan ejek ajaran itu. Sebenarnya kita dengar Bapak Ibu, ada orang mengatakan itu orang Islam tuh banyak yang bermaaf, mereka biang misalnya. Ada yang kata seperti itu. Dia tidak mengamalkan tapi dia mengejek. Itu jangan ada seperti itu. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang beriman. Kalau ada yang melakukan seperti itu, dia sama dengan Bani Israel. Kita mengejek Bani Israel, tahu-tahunya kita sama dengan Bani Israel. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, menolak kebenaran karena dunia. Menolak kebenaran karena dunia adalah kerugian besar. Ini penting kita ketahui, orang menolak dakwah karena takut bisnisnya terganggu misalnya. Itu juga tidak dibenarkan. Suatu saat kita pernah datang ke sebuah apotek, kita boleh Pak diletakkan doa ini Pak, katanya, apabila kamu sakit aku boleh menyembuhkan. Oh, itu orang Nasrani itu tidak belanja sikul. Dia takut dia tanah merah. Juga pernah kejadian Bapak Ibu di sebuah tempat kos itu kan dibuatnya besar-besar sepatu di situ.
Tidak boleh sini kos perempuan, tidak boleh laki-laki masuk sini. Di jam sekian harus tutup. Di spanduk besar-besar. Kemudian tidak ramai apa yang spanduk, tidak ramai apa yang tempat kosnya. Datang orang jalan lebih resiko aja kan, lebih kecil sih kalau untuk anda buka spanduk itu, boleh ramai. Tapi bercampur baur laki-laki perempuan. Makanya orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar beriman, dia akan tetap ikut aturan Allah, walaupun cara pandangan bisnis dunia dia rugi. Maka jangan sampai menolak kebenaran karena dunia, pasti rugi besar. Dunia kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil, ketakwaan adalah solusi menghadapi ujian iman. Bapak Ibu, saat kebenaran menguji kenyamanan hidup kita, takwa membuat kita bertahan. Ini kalau kita bisa tinggal satu tempat, Bapak Ibu, tak ada orang yang taat di situ, dapat tinggal seorang di situ. Tapi ketika kita iman ada dalam diri kita, takwa ada dalam diri kita mampu bertahan. Sakampung orang di situ, mohon maaf, berzina situ, kenapa tu? Mendekati zina ni nak kuliah awak di kampung tu biasa seorang pacaran bergaul laki bersih dan awak indah satu. Sakampung tu orang aman domino berjudi di situ, awak indah satu. Kenapa bisa? Karena ketakwaan mampu dari solusi menghadapi ujian iman. Inilah yang ketika Bani Israel itu ada sebagian dari mereka yang benar-benar beriman, mereka mampu selamat dari Bani Israel yang lain. Ada ayat Al-Quran mengatakan. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, wahyu Allah selalu konsisten dari zaman ke zaman. Ajaran pokok Nabi Musa hingga Nabi Muhammad semuanya tentang tauhid. Kenapa Al-Quran, kenapa Taurat sekarang tidak bisa orang beriman mengimani adanya Taurat, tidak mengikuti Taurat? Kenapa? Karena Taurat yang ada sekarang, Injil yang ada sekarang sudah dirubah-rubah. Kemudian yang terakhir, yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, umat Islam harus belajar dari kesalahan umat terdahulu. Seperti kami katakan, kajian kita kami ini hikmah dan pelajaran. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Luar biasa, mereka mengetahui kebenaran. Tapi karena mereka melihat kalau mereka mengikuti kebenaran dirugikan dunia mereka tidak ikuti kebenaran. Maka jangan kita contoh mereka. Pokoknya kita Bapak Ibu, kita berada di garis depan kebenaran, walaupun mengorbankan harta kita, waktu kita, pada itu benar kita laksanakan. Itu saja banyak Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.